Saya baru saja ketemu tradisi unik yang mana kita tahu sendirilah di Indonesia itu hanya mengakui dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan kan. Tapi ternyata sebelum Islam menyebar ke Nusantara, ada satu suku di Indonesia, ya lebih tepatnya di Pulau Sulawesi, yang mengenal 5 gender sekaligus. Iya guys, 5 gender. Nggak tahu ini 5 apa saja gendernya. Makanya saya coba tanya ke Google kan untuk fakta ini, dan ternyata tradisi ini betulan pernah ada di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya berasal dari suku Bugis. Wow, menarik. Tapi ya, meskipun ini adalah tradisi yang jauh sebelum adanya Islam di Sulawesi, ya basically ini adalah kepercayaan Bugis kuno. Katanya sih di zaman sekarang kita masih bisa menjumpai 5 gender ini di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Salah satunya katanya ada di Kabupaten Bone. Jujur saya cukup tertarik sama tradisi ini, dan ya pengen sekali untuk ketemu sama 5 gender ini karena menurutku cukup unik. Tapi ya caranya ketemu ini gimana woi? Saya punya ide. Kayaknya kita telepon temanku yang ada di Bone. Soalnya saya punya kenalan yang dia itu budiawan muda Sulawesi Selatan. Iya guys, untungnya saya di sini ingat kalau saya ternyata punya koneksi yang mungkin bisa membantu saya untuk ketemu langsung dengan 5 gender ini. Halo Kak Abdi. Halo Rio. Saya tadi searching di Google. Nah, terus dapat katanya ada apa bisa dibilang tradisi atau kepercayaan masyarakat Bugis kuno. Katanya ada 5 gender yang dipercaya pada saat itu. Apakah betul? Ya, betul sekali Rio. Ada 5 gender yang dipersepsikan oleh masyarakat Bugis yang dikenal sejak lama ya. Oh begitu. Nah, saya mau minta tolong, kira-kira ada tidak kenalan yang punya 5 gender ini atau di beberapa daerah lah. Saya pengen ke sana untuk lihat langsung. Kira-kira ada tidak? Oh ada Rio, tepatnya di Kabupaten Bone. Saya akan mengantarkan Rio pada yang bersangkutan. Betulan? Betul? Betul Rio. Ayo kita ke Bone yuk. Oke. Kira-kira kapan bisanya? Dalam waktu dekat, tergantung Rio. Besok? Bisa tidak? Oke, gas kita ke Bone. Oke. Siap. Terima kasih. Dan karena saya di sini sudah dapat lampu hijau untuk bertemu 5 gender ini, jadi di besok paginya saya putuskan untuk berangkat sepagi-pagi mungkin karena Kabupaten Bone ini cukup jauh, kisaran 3 jaman perjalanan dari rumahku. Ini masih pagi-pagi, kita mau berangkat ke Bone karena lumayan jauh, masih ada 3 jam perjalanan ke Bone. Jadi kita langsung ke Bone saja. Let's go. Dan setelah sampai di kediaman orang tersebut, jujur saya cukup syok. Soalnya tiba-tiba saya disambut dengan baik menggunakan tradisi yang jujur saya juga kurang tahu itu apa. 2 orang saja. 2 orang. Selamat. Tadi ini untuk penghargaan pertama kali. Oh, pas masuk ini? Ya, sebagai tolak bala juga hal yang buruk. Kebuan jambaknya ditarik masuk. Oh begitu. Iya guys, ternyata itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk menerima tamu agar menolak bala dan menarik masuk energi positif. Jadi saya jauh-jauh ke sini Puang mau membahas tentang 5 gender yang dipercaya di Sulawesi Selatan. Khususnya suku Bugis apa mungkin di suku lain? Hanya suku Bugis? Iya, suku Bugis. Hanya di suku Bugis. Kalau di aturan ada 2, laki-laki dan perempuan. Betul. Terus kalau di tradisi sosial, khususnya di Bugis, ada 4 sampai 5 gender. Apa itu kira-kira? Laki-laki atau rohane, maupun perempuan. Ada calabai, laki-laki yang berwatak perempuan. Kalau cala lain perempuan tuleng condong ke laki-laki. Dia wataknya terus laki-laki. Bisa dikatakan tomboy begitu? Tomboy ya, tomboy. Ada lagi gender terakhir, orang beranggapan bahwa itu bisu. Jadi bisu itu dipercaya bisa berhubungan dengan dewa dan berhubungan dengan roh. Mungkin biar lebih jelas, di sini saya mau rangkum penjelasannya. Kalau memang di suku Bugis itu mengenal 4 sampai 5 gender, yang mana di gender pertama adalah laki-laki yang kita kenal pada umumnya lah seperti saya contohnya. Tapi jika di bahasa Bugis kan dia adalah orowane. Untuk di gender kedua dia adalah perempuan, ya perempuan biasa yang kita kenal ya. Contohnya mungkin seperti istri saya di masa depan. Tapi jika di bahasa Bugis kan dia adalah makundrai. Nah, yang unik di sini adalah sisa dari 2 gender ini. Yang mana di gender ketiga adalah calabai, yang secara harfiah dia seorang laki-laki tapi memiliki sifat layaknya seorang perempuan. Terus di gender keempat adalah calalai, yang mana secara harfiah dia seorang perempuan tapi memiliki sifat layaknya seorang laki-laki. Dan yang menurutku cukup mind blowing adalah gender kelima, yaitu bisu, yang mana dia bukan
bukan seorang laki-laki, bukan juga seorang perempuan, tapi wujud spiritual yang menyatukan keduanya dan dianggap sosok yang suci. Bahkan mereka dianggap bisa menghubungkan manusia dengan dewa. Makanya kenapa tadi bisa dikatakan 4-5 gender? Karena bisu ini sebenarnya bukan gender, tapi lebih ke pendeta Bugis kuno yang ada jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, bisu ini malah dikait-kaitkan dengan gender, padahal sebenarnya bukan gender. Oh, jadi kayak ustadznya. Iya begitu. Sebelum di pra-Islam. Oh, sebelumnya adanya Iya. Islam masuk. Kalau di agama lain mungkin dia Pendeta. Pendeta. Oh. Dan mungkin tanpa kalian sadari, saya dari tadi itu lagi bicara sama seorang bisu. Kalau nama tak sendiri siapa, Pong? Nama sebenarnya saya Samsul Bahri. Tapi orang kenalnya? Orang kenalnya misalkan di komunitas bisu Kabupaten Bone. Saya adalah pimpinan tertua, dipanggil sebagai Om Matoa. Jadi Puang Matoa. Om Matoa. Puang Matoa. Kalau untuk bisu di Bone sendiri ada berapa? Satu. Kita sendiri? Karena ini eksklusif berarti. Iya. Nah, karena saya di sini cukup penasaran sama gender lain selain bisu, jadi saya konfirmasi ke Puang Matoa kan untuk hal ini. Dan untungnya sih ternyata ada gender calabai di sini, tapi sayangnya gender calalai pada saat itu tidak ada. Jadi contohnya calabai, Dik. Iya. Jadi contohnya calabai seperti ini. Berarti kita laki-laki yang lebih dominan ke perempuan atau bagaimana? Ya. Lebih dominan ke perempuan. Iya guys, sesuai gendernya calabai ya, walaupun dia seorang laki-laki, tapi dia memiliki gestur tubuh dan sifat-sifat pemalu layaknya seorang perempuan. 5 gender ini kan adanya sebelum masuknya Islam di Indonesia. Nah, setelah masuk Islam di tanah Sulawesi, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap 5 gender itu? Apakah diterima dengan baik? Mungkin ada yang mereka tidak membenarkan, tapi dalam hubungan sosial gender itu masih berlaku. Ya beda dengan sekarang. Intinya di pembahasan ini, setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, ada banyak orang yang meninggalkan tradisi ini, dan setelah NKRI terbentuk, orang-orang yang memiliki 5 gender ini harus memilih salah satu gender, yaitu laki-laki atau perempuan, menyesuaikan dengan gender pada saat dia baru lahir. Setelah perbincangan yang cukup panjang, saya sudah mulai tahu kayaknya bisu itu bukan termasuk gender. Ya, enggak termasuk gender. Soalnya kalau kakaknya ini enggak pakai baju seperti ini, ya dia ya tetap laki-laki. Tetap laki-laki pada umumnya. Nah, cuman karena dia berhubungan pakai baju adat seperti ini ya baru bisa dikatakan bisu. Jadi kayak sholat juga otomatis. Ya, sudah Islam, sudah Muslim. Oh iya, sudah Muslim. Jadi untuk di zaman sekarang mungkin dipakai seperti acara-acara kayak pernikahan, ritual ada. Beda seperti zaman dulu. Kalau kayaknya zaman dulu kayak menghubungkan antara dewa, Dik. Iya. Tapi perlu digarisbawahi lagi teman-teman, kalau ini adalah tradisi yang sudah pernah ada jauh sebelum Islam masuk di Indonesia. Dan mereka juga sudah beragama, bahkan sudah memilih salah satu gender yang diakui di Indonesia, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Dan bagaimana menurut kalian? Unik ya tradisinya?